Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika dengan NIM A1C220017. Ingin menjelaskan mengenai tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk integrasi dan adaptasi sosial, baik pada lingkungan maupun pada situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Pada kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa kenegaraan, kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, ketiga sebagai bahasa dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, keempat sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kedua sebagai lambang identitas nasional, ketiga sebagai perhubungan antar negara, antar daerah maupun antar budaya, keempat sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Materi kedua mengenai hakikat bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima atau berterimaan, dan difungsikan sebagai model oleh masyarakat secara luas. Untuk bahasa baku memiliki tiga aspek yang saling menyatu. Yang pertama, kodifikasi. Kodifikasi berarti hal memperlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam bahasa. Kedua, diterima atau berterimaan memiliki makna yaitu bahasa baku harus diterima oleh masyarakat secara luas. Ketiga, difungsikan sebagai model. Ini berarti bahasa baku dijadikan acuan oleh masyarakat luas. Fungsi dari bahasa baku yaitu pertama sebagai bahasa negara, bahasa nasional dan bahasa resmi, kedua sebagai penanda kepribadian, ketiga sebagai penambah wibawa, keempat sebagai kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku yang pertama, digunakan saat berkomunikasi pada acara resmi, kedua, tidak terkontaminasi pada bahasa asing dan bahasa daerah, ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah, keempat, tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, kelima, memiliki arti yang pasti atau tidak membingungkan. Berikut ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku. Pertama, digunakan saat berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari. Kedua, terkontaminasi dengan bahasa asing dan bahasa daerah. Ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah. Keempat, memiliki arti yang sama tetapi pengucapannya ada yang berbeda. Kelima, digunakan pada acara non-formal. Menurut pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial itu tergolong baik, dan juga penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia ini mayoritas menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, seperti saling melempar komentar pada akun sosialnya, dan juga ada akun-akun yang dikelola oleh pemerintah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, seperti akun BMKG, BNPB, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai informasi resmi dari negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.